Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 29 Mei 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, sebanyak 10 karung berisi 380 kg daging merek Alana diduga masuk secara ilegal ke perairan Tarakan. Daging ilegal tersebut langsung diamankan tim Fleet 2 Quick Response, Pangkalan Utama TNI AL Lantamal Tarakan pada Senin 23 Mei. 380 kg daging merek Alana dalam 20 dus dan karung tersebut diduga berasal dari Nunukan yang dipasok dari Tawau, Malaysia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar rekan Mei, total sebanyak 10 karung berisi sekitar 380 kg daging ilegal merek Alana diduga masuk secara ilegal ke perairan Tarakan dan diamankan langsung oleh tim dari Fleet 2 Quick Response atau F2QR Pangkalan Utama TNI AL 13 atau Lantamal 13 Tarakan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 kemarin. Adapun 380 kilogram daging merek Alana tersebut dibungkus dalam 20 dus dan diduga berasal dari Nunukan di mana diduga dipasok dari Malaysia dan rencananya akan diselundupkan ke Kota Tarakan dan akan dijualkan ke pasar-pasar di beberapa pasar yang ada di Kota Tarakan. Adapun kejadiannya sendiri dikatakan dan Lantamal 13 melalui dan Satro Lantamal 13 Tarakan, Bapak Sahatro Silaban. Kejadiannya tanggal 23 Mei 2022 kemarin sekitar pukul 17 WITA, di mana tim menemukan ada speedboat yang mencurigakan, speedboat reguler yang seharusnya menampung penumpang namun justru membawa barang yang begitu banyak dalam jumlah banyak di area sekitar Pulau Sadau tak jauh dari wilayah perairan di Kota Tarakan. Tim pun langsung melakukan koordinasi dengan Balai Karantina Tarakan dan dari Balai Karantina Tarakan mengatakan bahwa benar barang tersebut atau daging tersebut tidak memiliki dokumen resmi dari yang dikeluarkan oleh Balai Karantina, sehingga pihak tim tim to quick response pun segera melakukan pengamanan terhadap barang tersebut, termasuk juga terhadap pihak speedboat. Sementara itu hadir pula dalam hal itu dari pihak Balai Karantina Tarakan Bapak Bambang Suryono, paramedik karantina mahir dari Balai Karantina Pertanian Tarakan. Pihaknya juga sudah menerima serah terima langsung dari Danlantamal Tarakan eh, Bapak Fauzi, dan total 380 kilogram daging Alana tersebut diangkut langsung ke Balai Karantina Kota Tarakan. Ini merupakan kerjasama atau MOU antara Balai Karantina Tarakan bersama Lantamal 13 Kota Tarakan. Ia juga mengungkapkan apresiasi serta terima kasih kepada tim yang sudah membantu kinerja dari petugas Balai Karantina Tarakan. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Andi atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Komandan Satro Lantamal 13 Tarakan serta paramedik Balai Karantina Pertanian Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Merek Alana kepada Balai Karantina Pertanian Kota Tarakan, Pak ya. Kota Tarakan. Adapun latar belakang penangkapan barang ilegal ini diawali perintah dari Danlantamal untuk melaksanakan operasi di wilayah perairan Kaltara, umumnya khususnya di perairan Tarakan. Atas informasi dari intelijen kita terima, kemudian kita aksi, dalam hal ini Satro Lantamal 13 yang tergabung dalam Second Fleet Quick Response yang dibentuk dari Armada 2. Kita dapatkan atau kita periksa sebuah kapal speedboat reguler, namanya itu
Malindo Luxury 8, ya, diperiksa oleh Patkamla 115 untuk Satrol. Kita temukan ada 10 karung daging ilegal, diduga daging ilegal. Kemudian kita konfirmasi dengan Balai Karantina Pertanian, dan ini memang dinyatakan ilegal. Ini yang bisa kami sampaikan kronologisnya. Memang kita setiap atau sepanjang tahun melaksanakan operasi di wilayah perairan Kaltara. Ini bentuk kerjasama antara MU, antara Balai Karantina dengan TNI AL maupun Angkatan Darat dan Kepolisian. Kita ada MU di tahun 2017 ada sampai sekarang MU-nya. Makanya kita kerjasama antara Angkatan Laut dan karantina untuk kerjasama. Berhubung ada seperti ini, Balai Karantina sangat terima kasih kerja karantina didukung oleh TNI Angkatan Laut untuk kerjasama dengan bidang ini. Mungkin kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan bisa disampaikan lagi. Ini rencananya mau diamankan saat terjadi tanggal berapa? Tim gabungan Polres PD mengungkap pembunuh penjual rujak Saidi Nur bin Abdul Latif yang jasadnya ditemukan di lokasi usaha rujaknya di Kecamatan Mutiara Timur pada Jumat 20 Mei. Pelaku berinisial MD berusia 40 tahun ditangkap di Terminal Matang Kecamatan Pesangan Kabupaten Biren pada Sabtu 28 Mei dini hari. MD diringkus polisi saat kabur ke Medan, Sumatera Utara menggunakan jasa armada rombongan pengantin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Muhammad Nazar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nazar. Ya, terima kasih Mai. Halo Tribuners, perlu kami laporkan bahwa tim gabungan Polres PD berhasil mengungkap kasus pembunuhan penjual rujak bernama Saidin bin Abdul Latif, berumur 55 tahun. Aksi pembunuhan itu terjadi pada Jumat 20 Mei 2022, di mana jasad korban sendiri ditemukan di lantai usaha rujak di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh Medan, tepatnya di USI Kecamatan Mutiara Timur PD, Kabupaten PD, sekitar pukul 10. Jasad korban itu ditemukan oleh istri korban bernama Nur Hasanah saat mendatangi tempat usaha suaminya, karena hingga malam suaminya tidak pulang ke rumah. Kemudian setelah dilaporkan polisi dan polisi melakukan penyelidikan selama 8 hari, berhasil menangkap pelaku yang berinisial MD berumur 40 tahun yang merupakan warga Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten PD, Provinsi Aceh. MD sendiri ditangkap polisi saat di terminal Kabupaten Biren Sabtu 28 Mei 2022 dini hari, saat MD kabur ke Medan, Sumatera Utara menggunakan armada mobil rombongan pengantin. Berdasarkan rilis yang kita terima dari Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Winardi, penangkapan tersebut berawal dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan Polres PD dalam mengungkap kasus pembunuhan penjual rujak di Kecamatan Berung, di mana setelah mengumpulkan bukti-bukti juga hasil keterangan 13 saksi, terungkap bahwa MD diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap penjual rujak, sehingga tim gabungan melakukan
penggerebekan di rumah MD di Kecamatan Kembang Tanjung. Namun saat itu MD tidak ada di rumah. Kemudian hasil pengembangan polisi diketahui bahwa MD telah melarikan diri ke Medan, Sumatera Utara. Dan MD sempat, sebelum sampai ke Medan, MD sempat singgah di terminal Kabupaten Biren. Di sanalah MD berhasil diringkus tim gabungan Polres PD bersama tim Polres Biren. Saat ini MD bersama barang bukti telah diamankan di Mapores PD. Demikian, Mai. Baik, terima kasih Nazar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jajaran unit Ranmor Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor di rumah kerabat Kapolda Metro Jaya. Polisi menangkap 3 orang pelaku yang terlibat curanmor di rumah kerabat Kapolda Metro Jaya di Bandar Lampung. Ketiga tersangka diamankan pada hari Kamis 26 Mei sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Joviter Husin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Joviter. Baik, Mei, adapun 3 tersangka identitasnya bernama Nuri, Prabowo, dan Wisnu. Berdasarkan keterangan kepolisian, ketiga tersangka ini punya peranan masing-masing dalam melancarkan aksinya. Adapun pelaku utama atau eksekutor dalam pencurian sepeda motor ini dilakukan oleh tersangka Nuri. Nuri sendiri mengakui pernah melakukan lebih dari 100 TKP, salah satunya di rumah kerabat Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran di Jalan Dr. Susilo, Pahoman, Bandar Lampung. Aksi pencurian tersebut dilakukan Nuri bersama rekannya yang saat ini masih DPO pada 5 Mei 2022 silam. Adapun dari hasil penyelidikan diketahui keberadaan tersangka Nuri ini di wilayah Lampung Timur. Ketiganya ditangkap pada Kamis kemarin bersama 2 orang tersangka lainnya. Adapun tersangka Prabowo dan Wisnu berperan sebagai penadah atau kurir yang membawa kabur motor tersebut. Saat ini aparat kepolisian masih melakukan pengembangan untuk menangkap rekan Nuri yang melakukan pencurian di rumah kerabat Kapolda Metro Jaya. Demikian, Mei. Terima kasih Joviter atas laporan Anda, dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit Ranmor Polresta Bandar Lampung. Berikut tayangannya untuk Anda. Terduga curanmor terakhir ditangkap beberapa malam yang lalu karena tim Resmob mengetahui mereka mau melakukan pencurian di Bandar Lampung. Ini kelompok dari Lampung Tengah. Nah, kemudian setelah mereka terendus mau melakukan, Resmob menggiring. Setelah menggiring, ternyata benar melakukan pencurian di daerah Kemili. Selesai melakukan pencurian, Resmob melakukan pengejaran. Karena melarikan diri akan mencelakai petugas, mau nabrak, akhirnya sebagian lari, sebagian bisa diamankan. Net, untuk yang pemeriksaan terhadap tersangka ini, ada dugaan pelaku yang mengambil sepeda motor di rumah petinggi Polri sendiri, Net? Oh, itu yang kita amankan pelaku yang dari kelompok Lampung Timur. Ada beberapa TKP, kalau pengakuan dia ratusan TKP, termasuk TKP Lampung Selatan kita. Waspada modus baru kejahatan pura-pura habis bensin, 2 pemuda warga Sagulung berhasil diamankan Polsek Sagulung. 2 pelaku ditangkap setelah berhasil menggondol kendaraan sepeda motor milik seorang anak di bawah umur. Pelaku berhasil membawa kendaraan korban kabur setelah berpura-pura kehabisan bensin. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Beres Lumban Tobing yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Beres.
Baik, perlu kami laporkan bahwa terjadi aksi kejahatan dengan kedengaran nggak? Iya, beres, suara Anda terdengar oleh kami. Silakan dengan laporan Anda. Perlu kami laporkan bahwa terjadi aksi kejahatan dengan modus baru di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, bahwa jadi dalam peristiwa ini salah seorang anak di bawah umur menjadi korban. Nah, terus baru dua pelaku ini berpura-pura dan bensin. Nah, jadi kedua pelaku ini akan berjalan ataupun mengendarai kendaraan menyisir lalu lintas dan melihat ataupun menargetkan salah seorang pengendara begitu yang asik nongkrong. Nah, jadi nanti ketika melihat target begitu, kedua pelaku ini langsung menghampiri begitu. Nah, dengan alasan ataupun modus berpura-pura kehabisan bahan bakar. Nah, lalu kemudian meminta bantuan kepada korban untuk memberikan bahan bakar. Nah, namun dengan modus ataupun ancaman begitu kepada korban, sehingga korban pun akhirnya menurut hingga diantarkan ke lokasi penjualan bensin ketengan begitu. Namun dalam proses perjalanan malah pelaku membawa korban mutar-mutar begitu hingga akhirnya diturunkan di pertengahan jalan. Nah, si korban pun yang memang masih dalam kondisi anak di bawah umur begitu merasa takut hingga kendaraan pun berhasil dibawa kabur begitu. Nah, ada dua tersangka yang berhasil diamankan dari kepolisian sektor Sagulung. Nah, Kapolres pun mengimbau agar para pengendara begitu ataupun korban dapat berhati-hati ketika memberikan bantuan supaya tidak menjadi korban begitu. Ya, demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Beres atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Sagulung. Berikut tayangannya untuk Anda. Nggak ada, digiring aja ya? Iya, digiring, karena korbannya masih anak di bawah umur juga. Oh. Gitu, jadi dia ngikutin mau. Dia pantau dulu kan korbannya atau dia ambil secara acak? Kalau itu kita bisa tanyakan langsung ke tersangka, apakah dia mantau atau ambil secara acak. Ya, kayaknya berdua ini. Seorang bocah berinisial MG berusia 5 tahun di Provinsi Jambi yang dilaporkan hilang kepada pihak kepolisian akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. MG ditemukan oleh polisi di salah satu kamar hotel Melati di Sungai Pinang, Kabupaten Bungo. Ternyata pelaku pembunuhan yakni Asnir yang merupakan pacar dari ibu korban. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jambi, Sopianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Sopi. Oke, terima kasih rekan Mei. Dapat saya informasikan seorang bocah berinisial MG berusia 5 tahun warga Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, yang dilaporkan hilang kepada pihak kepolisian akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. MG ditemukan oleh polisi tewas di salah satu kamar hotel Melati di Sungai Pinang, Kabupaten Bungo. Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputro saat konfirmasikan membenarkan kejadian tersebut. Awalnya keluarga korban melaporkan ke Polres Bungo sehari sebelum anak berinisial MG hilang. Pagi harinya polisi mendapatkan laporan dari pihak hotel bahwa ada seorang anak yang meninggal dunia di dalam kamar salah satu hotel di Bungo. Mendapat informasi tersebut, pihak kepolisian langsung menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jasad korban untuk dilakukan otopsi. Ternyata pelaku pembunuhan yakni Asnir, 58 tahun, seorang bujang tua di Kabupaten Bungo yang merupakan pacar dari ibu korban yang bernama Nur Hikmah yang merupakan seorang janda. Informasi yang dihimpun, Asnir dan Nur Hikmah berpacaran. Asnir berniat untuk mengajak Nur Hikmah, namun Nur Hikmah menolak tawaran dari Asnir. Asnir sudah terlanjur sayang dengan MG yang merupakan anak Nur Hikmah dan tidak terima cintanya ditolak. Akhirnya Asnir memutuskan untuk mengakhiri hidupnya bersama anak Nur Hikmah. Niat yang pertama kali Asnir ingin bunuh diri bersama MG. Asnir melakukan pembunuhan dengan
Asnir melakukan pembunuhan dengan cara mencekik korban sampai kehabisan oksigen. Setelah mencekik MG hingga tewas, Asnir sempat minum racun tikus 3 bungkus namun tidak mati. Tujuan Asnir minum racun tikus untuk mengakhiri hidupnya dan mati bersama MG. Namun setelah minum racun tikus, Asnir tidak mati. Guntur juga mengatakan korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum sore tadi. Sedangkan pelaku saat ini sudah menyerahkan diri ke Polsek Mukomuko Kabupaten Bungo. Sementara itu, Zamroni, pemilik hotel, mengatakan bahwa kamar yang menjadi tempat penemuan anak tersebut dipesan oleh seorang laki-laki pada sore hari. Saat memesan kamar, laki-laki itu mengatakan kepada pihak hotel bahwa kamar tersebut untuk temannya yang datang dari Padang, Provinsi Sumatera Barat. Waktu memesan, laki-laki itu sendiri, tidak ada yang dibawa. Dirinya juga mengetahui kapan anak tersebut masuk ke dalam kamar hotel. Kemudian ia mengatakan usai memesan kamar dan membayar, bapak tersebut tidak langsung ke kamar. Ia langsung pergi dengan alasan menunggu teman yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Bungo. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Sopianto atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Bungo serta pemilik hotel. Berikut tayangannya untuk Anda. Setelah terjadi korban meninggal dunia ini, anak-anak di penginap-penginap sudah 10 tahun gitu, Pak? Di pemakaman tadi paling tadi kita pas tim dari Polres datang ke jalan informasi ada anak orang ada yang ini kan, jadi terus kita masuk ke kamar sama polisi atau di dalam kamar itu memang anak. Itu pada awalnya Pak, itu korban itu masuk bersama siapa Pak? Nah ceritanya gini, waktu sore kemarin yang bapak itu kan masang kamar ke sini, tapi nggak bawa anak. Dia datang ke sini, itu dia memasang kamar untuk temannya yang dari Padang. Jadi kamar kunci diambil, kamar dibakar. Dia Pak ketika jam 9 teman itu datang dari Padang. Jadi pas kunci diambil kami pulang ke sore kan kadang-kadang ada sholat ayam kadang-kadang mungkin kami pun heran kapan dibawa anak ke dalam kamar itu kan. Berarti Pak yang memesan kamar tadi sempat nginep di kamar tempat penemuan mayat tadi Pak? Sudah ngasih kamar sore itu ya gila dia. Berarti belum sempat ditunggu Pak ya? Belum sempat di malam berarti. Dia itu yang maksudnya gini, yang memesan kamar itu apa? Bukan untuk dia, katanya untuk temannya gitu. Itu mesan kamar jam berapa tuh? Sore. Kita jam berapa Pak? Jam katanya 4 lewat lah. Berarti sendirian ya Pak ya? Iya. Dia nggak ada bawa anak. Dia kemarin kan ngomong sama kebetulan bapaknya nerima di kan. Setelah ini dia pesan kamar untuk temannya. Karena sobat panel teman cewek kalau laki-laki kalau kita perempuan kita nggak terima laki Pak. Dia bilang tuh dan sekarang datang dari perjalanan ini dan perjalanan dari Padang di Bungo dibilang kan. Kalau kamar langsung bayar Pak, bayar kunci dan langsung bayar. Biasanya kalau orang enak, tapi kalau enak. Laporan pengaduan tentang hilangnya seorang anak dari pelapor itu. Kemudian kita lakukan pencarian dan pagi ini kita mendapatkan kabar dari sebuah hotel bahwa ditemukan seorang anak meninggal dunia dalam kamar. Dari kejadian tersebut kita pastikan bahwa yang dilaporkan tadi malam hilang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Ini kita masih selidiki penyebab kematiannya karena terakhir si anak ini pergi dengan seseorang yang diduga membawa pelarian tersebut. Jadi kita
Para korban gempa Lombok 2018 di Desa Sintung, Kecamatan Pringagarata, Kabupaten Lombok Tengah, hingga saat ini masih bertahan di tenda pengungsian. Halimah, salah satunya yang merupakan warga Dusun Selaka, Desa Sintung, Kecamatan Pringagarata, terpaksa harus tinggal di tenda yang dibuatnya 4 tahun lalu. Halimah membuat tenda bersama suaminya di sebuah pematang sawah yang ditutupi dengan terpal karung dan beberapa asbes bekas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lombok, lalu Gitan Prahana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Gitan. Baik, rekan Mai dan pemirsa Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwa gempa bumi Lombok terjadi pada tahun 2018 lalu. Namun sejumlah warga yang terdampak bencana alam tersebut sampai saat ini masih bertahan di tenda pengungsian. Di antaranya adalah Halimah warga Dusun Selaka, Desa Sintung yang harus tinggal di tenda karena rumahnya saat kejadian gempa mengalami rata-rata dan rusak. Ia membuat tenda bersama suaminya di sebuah pematang sawah yang ditutupi dengan terpal, karung, dan beberapa asbes bekas. Ia berharap semoga segera mendapat bantuan dari pemerintah, mengingat tempat tinggalnya saat ini sudah tidak layak huni. Selain itu, Rohani yang juga warga Desa Sintung memiliki nasib yang sama dengan Halimah. Ia juga terpaksa tinggal di tenda yang bertutupi terpal bersama suami dan 2 orang anaknya karena rumahnya juga rusak akibat guncangan gempa. Ia juga sangat berharap semoga pemerintah memperhatikan kondisinya saat ini, terlebih dan harapan bisa dibangunkan rumah lagi. Sementara itu, Herman, Kepala Desa Sintung, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam membantu warganya yang terdampak akibat gempa tersebut, di mana warganya saat ini yang masih tinggal di tenda ada sebanyak 15 kakak dan tersebar di 4 dusun, yakni Dusun Selatan, Dusun Dasan Telaga, Dusun Sintung Timur, dan Dusun Pidada. Ia juga mengungkapkan kalau pihaknya sudah sering melakukan negosiasi dan meminta bantuan kepada berbagai pihak, baik dinas kabupaten hingga provinsi, agar segera mendapatkan perhatian kepada korban gempa tersebut. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Gitan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Borneo Culture Stage merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan Plaza Balikpapan. Kegiatan ini pun mulai digiatkan lagi setelah sebelumnya sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Borneo Culture Stage digelar untuk membangkitkan kembali kesenian tradisional Kalimantan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Niken Dwi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Niken. Baik, Mei dan juga Tribuners. Jadi Borneo Culture Stage ini merupakan agenda tahunan yang diinisiasi langsung oleh Plaza Balikpapan. Adapun kegiatan pertunjukan budaya bertajuk Borneo Culture Stage ini merupakan agenda yang digiatkan kembali setelah sebelumnya terhenti karena pandemi COVID-19 dan juga akhirnya dapat diselenggarakan kembali di Daypark Plaza Balikpapan. Untuk saat ini di akhir pekan ini Borneo Culture Stage yang diselenggarakan tiap akhir pekan ini sudah diselenggarakan selama 2 pekan terakhir ini. Dan juga minat masyarakat Balikpapan dan juga wisatawan yang berkunjung ke Plaza Balikpapan terlihat antusiasmenya cukup bagus karena sempat menghentikan kegiatan untuk menikmati kegiatan pertunjukan budaya yang diselenggarakan Borneo Culture Stage ini sendiri. Selain itu juga pertunjukan budaya ini juga ditujukan untuk mengedukasi masyarakat lokal agar tidak melupakan kesenian dan budaya di daerahnya masing-masing. Borneo Culture Stage ini hanya dapat dinikmati di akhir pekan di Daypark Plaza Balikpapan dan puncaknya nanti akan diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang, yaitu Borneo Culture Week. Jadi Borneo Culture Stage ini merupakan persiapan atau kegiatan untuk mempersiapkan nantinya Borneo Culture Week yang diselenggarakan tentunya lebih besar daripada Borneo Culture Stage yang sedang berlangsung hingga Agustus nanti. Selain itu juga fenomena menyambut IKN juga
merupakan pemicu dari kegiatan pertunjukan budaya yang difasilitasi oleh Plaza Balikpapan ini. Karena Plaza Balikpapan sendiri merupakan pusat perbelanjaan yang cukup besar yang berada di nantinya kota penyangga IKN ini. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Niken atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Sebuah atraksi yang mengharukan dipertunjukkan oleh sejumlah anggota Polsek Pulau Ende dalam Parade Laut Parade Pesona Kebangsaan Napaktilas Bung Karno menjelang Hari Lahir Pancasila pada Jumat 27 Mei. Atraksi yakni pengibaran bendera merah putih dari dalam laut di Pelabuhan Soekarno Kota Ende setelah berlayar kurang lebih 1 jam. Atraksi yang diiringi lagu Berkibarlah Benderaku ini membuat ribuan warga Kabupaten Ende yang memadati Pelabuhan Soekarno terharu dan memberikan tepuk tangan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Oris Goti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Oris. Baik, Tribuners dan Mei, diketahui bahwa atraksi yang mengharukan itu memang sampai hari ini masih sangat viral di berbagai media sosial, dan diketahui bahwa rangkaian kegiatan itu merupakan bagian dari Parade Pesona Kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila. Dan perlu diketahui bahwa Parade Pesona Kebangsaan tahun ini sangat istimewa, di mana pada puncaknya yakni pada 1 Juni, tepatnya pada Hari Lahir Pancasila, upacaranya akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Nah, terkait dengan atraksi tersebut, atraksi itu dibawakan oleh beberapa personil dari Polsek Pulau Ende yang dikoordinir oleh Kapolsek yakni Ibda Kamaludin. Nah, atraksi itu dilakukan di dermaga atau di Pelabuhan Bung Karno setelah berlayar dari Kecamatan Pulau Ende. Nah, saya sendiri terlibat dalam parade itu, di mana berangkat dari Pulau Ende bersama dengan para warga,
tercatat kurang lebih ada 135 perahu yang berlayar dari Pulau Ende menuju ke Pelabuhan Soekarno. Dan terpantau rombongan dari Pulau Ende disambut meriah oleh ribuan warga yang sudah menanti di Pelabuhan Soekarno. Tampak hadir pihak pemerintah Kabupaten Ende, dalam hal ini Bupati Kabupaten Ende, menyambut dengan antusias dan sempat rekam dalam kamera saya, Kapolres Ende AKBP Andre Librian memberikan tepuk tangan dan mengacungkan jempol untuk para anggotanya yang sukses mengibarkan bendera merah putih dari dalam laut. Dan ketika momen itu banyak sekali warga dan juga para wartawan yang mengabadikan momen itu dalam kamera. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan parade darat, yakni rombongan menyusuri sejumlah tempat destinasi wisata sejarah yang terkait dengan Bung Karno. Warga sangat antusias untuk mengikuti parade ini, dan pemerintah Kabupaten Ende sangat berharap sehingga hari puncaknya nanti pada hari lahir Pancasila, kondisi di masyarakat, semua keamanan bisa tetap terjaga. Sekian Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Oris atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Pulau Ende. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami dari kepolisian mengajak masyarakat untuk mencintai NKRI, mencintai bangsanya yang telah melindunginya. Sebagai ucapan terima kasih, siapapun dengan cara bagaimana kami akan, situasi yang bagaimana kami akan melakukan pengibaran. Tantangan apapun kami akan membela NKRI harga mati. Tadi karena anggota memahami apa tugasnya, perannya, siapa berbuat apa, hanya semua kegiatan berjalan aman, lancar, dan sukses. Terima kasih Pak Kapolsek, sukses selalu. Semangat untuk kedepannya kami berfungsi, bahkan kami pertahankan dan bila perlu kami tingkatkan. Ribuan ibu-ibu memadati perayaan Ibadah Agung Hari Persatuan atau Hapsa Wanita Kaum Ibu WKI Sinode Gereja Masehi Injil di Minahasa atau GEMIM di JG Center Kabupaten Minahasa Utara pada Sabtu 28 Mei. Perayaan Hapsa WKI tersebut membuat jalan di sekitarnya dipadati kendaraan, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan, pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan membuat jalan 2 jalur menjadi 1 jalur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Fistel Mukuan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fistel. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat sore Tribuners. Ribuan ibu-ibu memang dari 7 kabupaten kota yang ada di 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Nah, 7 kabupaten kota ini termasuk Bitung, Kota Tomohon, Kota Manado. Itu 3 kota dan 4 kabupaten, yaitu Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, dan Minahasa Induk. Ya, di mana ke-7 kabupaten kota ini adalah wilayah pelayanan Gereja Masehi Injil di Minahasa atau GEMIM. Nah, tepatnya kemarin pada Sabtu 28 Mei 2022 adalah Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Sinode GEMIM atau Hapsa WKI. Nah, untuk ibadah agung kemarin dilaksanakan di JG Center di Kabupaten Minahasa Utara. Nah, untuk ibadah agung ini dipimpin langsung oleh Ketua Sinode GEMIM, Bapak Pendeta Dr. Hein Arina. Dan di situ memang cukup padat ibu-ibu. Menurut panitia, yang tempat duduk yang disediakan kurang lebih 1.700 tempat duduk, malahan masih ditambah. Namun memang tempat duduk tidak cukup untuk ibu-ibu yang datang. Padahal juga menurut ketua panitia, yang hadir ini hanya terbatas, hanya komisi-komisi dari 1.000 lebih jemaat yang ada di wilayah pelayanan Sinode GEMIM. Nah, saking banyaknya yang hadir, Jalan Insinyur Soekarno yang 2 jalur dibuat menjadi 1 jalur agar tidak terjadi kemacetan yang dijaga langsung oleh pihak kepolisian, Pol PP, dan Dinas Perhubungan, serta didampingi oleh Panji Yosua. Nah, setelah ibadah ini ada 2 kegiatan lomba.
Yang satu lomba di Jemaat Gemim Kolongan itu lomba CCA baca Alkitab bahasa Manado. Sedangkan yang di Tali Separ Kolongan ada lomba Jinjing Sosiru. Ya, di lomba Jinjing Sosiru ini memang sangat meriah karena diikuti oleh ratusan ibu-ibu mengikuti lomba ini. Sosiru yang dijinjing di atas kepala mereka, ada yang memang cukup cepat dan ada yang lambat. Di situ ada juga hadiah yang mendapat juara 1, juara 2, dan juara 3 dari ratusan ibu-ibu yang mengikuti kegiatan ini. Bahkan turut hadir juga Ibu Pendeta Fani Suot selaku Ketua Kerukunan Pendeta dan Guru Agama atau KKPGA, yang juga merupakan istri dari Ketua Sinode Gemim, Bapak Pendeta Dr. Hein Arina. Ia juga mengikuti lomba Jinjing Sosiru ini. Jadi memang cukup meriah kegiatan lomba Jinjing Sosiru. Dan setelah kegiatan Jinjing Sosiru dari ibu-ibu, Ibu Pendeta Fani Suot juga mengajak Panji Yosua yang juga menjaga keamanan untuk mengikuti lomba ini yang diikuti oleh 4 orang bapak. Nah, yang keluar sebagai juara ada 1 orang bapak dan langsung diberikan hadiah oleh Ibu Pendeta Fani Suot yang juara 100.000, yang tidak juara hanya mendapat 50.000 di 3 orang. Nah, ketika kami wawancarai, Ibu Pendeta Fani Suot menyampaikan turut mendukung program dari ibu-ibu karena ibu-ibu adalah bagian yang terpenting di dalam pelayanan Gemim. Dengan begitu juga Ibu Fani sangat senang karena tahun ini, tahun 2022, boleh terlaksananya Hapsah Wanita Kaum Ibu Sinode Gemim karena sejak tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan karena masih adanya pandemi COVID-19. Sekarang memang masih di tengah pandemi, namun pemerintah sudah memberikan sedikit kebebasan karena di Sulawesi Utara sendiri seperti kita ketahui angka COVID-19 tinggal sedikit, sehingga sudah ada kebebasan-kebebasan. Dan Ibu Pendeta Fani Suot sangat bersyukur karena ini pertama kalinya semenjak ada pandemi di hari perayaan Hapsah Wanita Kaum Ibu. Dengan begitu Pendeta Fani berharap agar ibu-ibu tetap kuat dalam iman dan pekerjaan serta pelayanan ke depannya. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Vistel atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua KKPGA Sinode Gemim. Berikut tayangannya untuk Anda. Di tahun ini ada keluasan untuk melaksanakan kegiatan, maka ini menjadi sukacita dari ibu-ibu Gemim untuk turut serta dalam perayaan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu, dan sangat besar antusias dari ibu-ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Dan karena itu menjadi suatu kebahagiaan ketika tahun ini bisa dilaksanakan kegiatan ketika beberapa tahun yang lalu tidak bisa melaksanakan karena pandemi, dan karena itu ketika ada kegiatan di tahun ini maka luar biasa antusias dari ibu untuk mengikuti kegiatan. Pesan dan harapan dari ibu. Pesan dan harapan supaya ibu-ibu ketika dengan kegiatan ini akan semakin memperkuat kehidupan sebagai ibu-ibu dalam persekutuan gereja dan juga sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, untuk senantiasa tetap kuat dalam iman, setia dalam pekerjaan dan setia dalam pelayanan. Oke, makasih banyak. Terima kasih. Iya. Balai Benih Ikan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan saat ini sedang fokus pada budidaya ikan hias. Ikan yang dibudidayakan salah satunya adalah koi. Jika ukuran ikan mencapai ideal, maka akan dijual untuk memenuhi pangsa pasar regional Sumatera bahkan nasional. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Agung Dwi Payana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Agung. Ya, selamat siang rekan Mei dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Saat ini Pemkab Ogan Ilir sedang berupaya membudidayakan ikan hias untuk memenuhi pangsa pasar dan juga untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Di Ogan Ilir sendiri saat ini sebenarnya cukup dikenal dengan produksi ikan untuk konsumsi yang dikirim ke beberapa daerah di
Sumatera Selatan maupun di Pulau Sumatera. Namun untuk ikan hias sejauh ini masih sebatas permulaan karena sejak beberapa tahun terakhir Pemkab melalui Balai Benih Ikan yang diampu oleh Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir mulai membudidayakan sejumlah ikan hias. Berbagai macam ikan hias seperti ikan koi dan mas koki. Dan juga ke depan akan dibudidayakan ikan arwana. Namun saat ini progres yang paling kelihatan adalah budidaya ikan koi. Di mana budidaya ini saat ini terus berlangsung. Ada beberapa macam ikan koi, baik itu indukan dari lokal maupun impor. Yang cukup terkenal dari impor, diantaranya ada ikan jenis kohaku, siro, platinum, ada karasi, tankosoa, dan ogon, dan berbagai macam spesies, berbagai macam ikan koi impor lainnya. Dan untuk proses pengembangbiakan di tahap pertama ini merupakan tahap yang paling menantang, tahap yang paling membutuhkan kecermatan, karena ini menentukan kelangsungan perkembangbiakan ikan koi selanjutnya, di mana saat ini instalasi budidaya ikan diatur sedemikian rupa, mulai dari ketersediaan air, ada bak fiber, dan juga aerator, karena Balai Benih Ikan ini lokasinya cukup strategis, yakni di tengah rawa di wilayah Desa Tanjung Pring, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir, di mana ketersediaan air sangat mencukupi di daerah ini, sehingga tinggal membutuhkan sumber daya manusia yang cakap agar perkembangbiakan ikan koi ini ke depannya menjadi ideal. Untuk diketahui juga, proses pemijahan ikan koi ini sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Ada sekitar 40 ekor indukan ikan koi yang sudah menghasilkan ribuan bibit. Dan bagi Tribuners yang ingin membudidayakan ikan koi juga diinformasikan dari Balai Benih Ikan bahwa untuk indukan ikan koi ini idealnya memiliki panjang 60 hingga 70 cm. Ukuran indukan ini juga akan mempengaruhi ukuran anakan ikan koi saat tumbuh nantinya. Selain corak dan motif ikan koi itu, ukuran juga menentukan. Semakin besar maka semakin tinggi juga harga ikan koi, di samping kesehatan ikan hias satu ini. Progres saat ini ada beberapa macam ikan koi yang sudah ditempatkan sesuai ukurannya di tempat-tempat berbeda. Dan selanjutnya untuk tahun depan rencananya ikan koi ini akan dijual ke beberapa daerah di regional Sumatera maupun juga pasar nasional. Jika selama ini sentra ikan koi biasanya kita tahu ada di Jawa Timur, Sumatera Selatan dalam hal ini Ogan Ilir juga ingin ikut ambil bagian sebagai produsen ikan koi nasional. Dan seperti sudah jelaskan tadi, selain sebagai produsen, Pemkab Ogan Ilir juga ingin meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari penjualan ikan koi ini. Terutama yang saat ini progresnya sudah kelihatan, yakni ikan koi tersebut. Dan jika berhasil maka budidaya ikan hias lainnya juga akan dilakukan. Jadi selain budidaya ikan konsumsi, Ogan Ilir saat ini juga bersiap untuk menjadi produsen ikan hias di kancah nasional. Demikian rekan Mei dan juga Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih Agung atas informasi Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mewawancarai Kepala Dinas Perikanan Ogan Ilir. Berikut tayangan untuk Anda. Yang jelas awal mulanya itu kita berpikir dasarnya adalah untuk mencoba meningkatkan PAD.
koi, itu yang pertama. Karena kami pikirkan pangsa pasar ikan hias ini kan masih menjanjikan, apalagi kayak ikan koi, kemudian arwana, maskoki, terus botija dan sebagainya. Nah, maka itu kami di BB ini mulai kami kembangkan untuk memacu peningkatan PAD di tahun-tahun ini dan tahun ke depan. Itu awalnya. Kemudian untuk indukan yang jelas kita mencari indukan yang berkualitas. Kualitas itu dalam artian sesuai standar induk yang bagus, memenuhi kriteria untuk dibijak. Kemudian juga kalau untuk koi, ini kita memang mendatangkan indukan impor dari Jepang. Sehingga kita harapkan itu genetikanya memang menghasilkan anak-anakan yang kualitas yang bisa kita jual dengan harga yang lumayan. Ini tadi disebutkan untuk APBD outputnya, apakah akan dijual atau seperti apa? Ya, yang jelas akan dijual. Dijual umum lah ya, dijual umum. Kita sudah menyiapkan payung hukumnya untuk retribusi ini, jadi sudah kita atur. Nanti mulai dari mungkin anakan size 10 cm, 15 cm, 20, 25 sampai ke indukan itu sudah akan diatur secara tertulis di dalam aturan daerah. Pemerintah Kecamatan Nubatukan telah mencanangkan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat sejak 27 hingga 31 Mei 2022. Momen Bulan Bakti Masyarakat ini pun dimanfaatkan untuk menuntaskan dua isu penting, yakni stunting dan kebersihan lingkungan masyarakat. Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat merupakan agenda rutin sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Riko Wawo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Riko. Baik, selamat siang Mei dan Tribuners. Pada hari Jumat tanggal 27 Mei kemarin, pemerintah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata telah mencanangkan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 31 Mei. Acara ini sendiri dimulai secara serentak di 11 desa dan 7 kelurahan. Untuk tingkat kelurahan dilaksanakan di Kelurahan Selandoro dan untuk tingkat desa dilaksanakan di Desa Belobatang. Dua isu penting yang diangkat dalam kegiatan ini yakni stunting, penanganan stunting dan kebersihan kota. Kabupaten Lembata sendiri cukup tinggi kasus stuntingnya, dan angka prevalensi stuntingnya cukup tinggi di atas 30%. Oleh karena itu pemerintah betul-betul fokus menuntaskan masalah stunting di Kabupaten Lembata. Salah satunya juga adalah dimulai oleh pemerintah Kecamatan Nubatukan, yang dimana juga salah satu kecamatan yang mempunyai angka stunting cukup tinggi di Kabupaten Lembata. Camat Nubatukan sendiri sudah menyampaikan penegasannya untuk betul-betul fokus pada penanganan stunting di Kabupaten Lembata dan juga kebersihan kota Leoleba. Nah, stunting sendiri, laporan terakhir kemarin sudah menyentuh angka 1.900-an anak dan angka prevalensi stunting di Kabupaten Lembata cukup tinggi di atas 30%. Dan pemerintah Kabupaten Lembata sendiri berupaya, bertekad supaya tahun ini, di akhir tahun 2022, angka stunting bisa menjadi 0 kasus. Dan ini butuh kerjasama semua pihak, semua elemen masyarakat, dan juga intervensi anggaran dari pemerintah Kabupaten Lembata sampai ke level desa dan kelurahan. Demikian Mei dan Tribuners sekalian. Baik, terima kasih Riko atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Camat Nubatukan. Berikut tayangan untuk Anda. Stunting 2022 untuk Kabupaten Lembata ini juga salah satu bagian untuk menjawab itu. Tetapi lebih pada BBGRM Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, salah satunya kebersihan lingkungan itu juga karena memang kita punya branding the health from the east itu memang mesti ada penjabarannya real yang harus dilakukan. Jadi tidak bisa antisipasi oleh pemerintah masyarakat itu. Ini memang harus kita dorong terus. Tetapi masyarakat memang harus diberi ruang yang besar untuk mereka berkolaborasi dengan pemerintah paling kecil itu pemerintahan aparat bawah untuk bisa sama-sama menjawab ini.
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung menggelar festival sarapan pagi untuk masyarakat Lampung yang dimulai pada 28 Mei hingga 5 Juni 2022. Ada 40 pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang menjajakan makanannya untuk pengunjung di Lampung Alpen Park di Bandar Lampung. Mulai dari telur gulung, sate padang, dimsum, seblak olahan durian, es jeruk salad, dan banyak lainnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Bayu. Kapolres Ketapang AKBP Yani Pemana membenarkan adanya keributan yang melibatkan anggota Brimob BKO Polda Kalimantan Barat dengan sekelompok warga yang diduga sedang melakukan panen massal di wilayah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Dusun Mambuk, Desa Segarwangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Sabtu 28 Mei. Keributan yang sempat rekam video berdurasi 2 menit 49 detik itu pun viral, yang mana tampak dari video seorang warga diduga terkena tembakan senjata aparat kepolisian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Imam Satria yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Imam. Ya, Mei dan Tribuners sekalian, dapat saya laporkan bahwa memang terjadi keributan antara anggota Brimob BKO Polda Kalimantan Barat dengan sejumlah warga yang diduga melakukan panen massal di perkebunan sawit milik perusahaan di Dusun Mambuk, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Sabtu 28 Mei 2022 kemarin. Keributan itu pun sempat terekam video dan viral di beberapa sosial media dan grup-grup WhatsApp warga. Tampak dari video tersebut memang ada seorang warga yang diduga terkena tembakan senjata aparat kepolisian. Saat dikonfirmasi, Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana mengatakan kejadian bermula saat anggota Brimob tersebut melakukan patroli dan mendapatkan sejumlah warga yang melakukan panen massal yang diduga di wilayah perusahaan. Setelah melakukan pencegahan,
petugas menemukan salah satu dari warga tersebut yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO yang dalam kasus Undang-Undang Pasal 107 Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Setelah melakukan pengamanan secara soft approach, kata Yani, namun kelompok warga tersebut melakukan perlawanan. Karena melakukan perlawanan, maka dilakukan penanganan secara prosedur dengan memberikan pernyataan secara lisan, namun tidak direspon oleh warga. Setelah memberikan secara lisan, kemudian petugas memberikan tembakan ternyata 3 kali sesuai dengan yang ada di video. Namun kelompok warga tersebut malah mengejar petugas dengan menggunakan senjata tajam. Bahkan ada anggota yang dipukul oleh oknum warga. Sedangkan mengenai adanya warga yang tertembak, kata Yani, hal tersebut terjadi saat warga tersebut mencoba menarik senjata anggota sehingga pelatuk senjata menyentuh tangan anggota dan kemudian peluru hampa mengenai punggung korban. Akibat kejadian tersebut, 3 warga yang mengalami terluka tersebut akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Fatimah Ketapang. Saat di rumah sakit, dokter jaga di rumah sakit tersebut mengatakan memang tidak ada ditemukannya proyektil atau bekas serpihan peluru di tubuh warga tersebut. Untuk atas kejadian tersebut, Yani meminta warga untuk tidak memberikan opini sehingga menimbulkan isu liar di tengah masyarakat dan mengganggu kekondusifan di Kabupaten Ketapang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Imam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tarian Kabasaran dan Masamper menjadi bagian tak terpisahkan dalam menyambut peserta pertemuan raya atau Praya Senior GMKI se-Indonesia tahun 2022 di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Tarian Kabasaran ini dibawakan oleh Sanggar Budaya Peten. Kebudayaan yang diangkat pada Praya Senior GMKI tahun ini ada tarian Masamper dari siswa-siswa SMP Kristen Eklesia Makawide dan Kabasaran dari Sanggar Budaya Peten. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Christian Wayongkere yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Christian. Terima kasih rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali apa yang disampaikan tadi oleh rekan Mei bahwa budaya tarian suku Minahasa yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara menjadi bagian tak terpisahkan dalam pelaksanaan pertemuan raya atau Praya Senior GMKI se-Indonesia tahun 2022 yang dipusatkan di Kota Bitung, Sulawesi Utara, di mana penampilan budaya tari-tarian khas atau dari suku Minahasa dan Nusa Utara ini ditampilkan mulai dari awal pembukaan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Raiwaya Resort, kemudian di malam atau kultur naik di Utah Hills, dan akan juga berlangsung pada rangkaian acara yang akan ditutup pada hari Minggu malam nanti, Mei. Dan tari-tarian tersebut diantaranya tari tangkap cakalang, ada Masamper, ada tari Kabasaran, ada tari lainnya yang dibawakan oleh sanggar maupun siswa-siswi yang ada di sekolah di Kota Bitung, Sulawesi Selatan ini. Menurut Febri Calvin Tatalepta, Ketua Pengurus Nasional Perhimpunan Senior GMKI Demisioner, mengatakan peraya tahun ini merupakan peraya keempat yang diselenggarakan untuk laporan organisasi dan kebersamaan, dan juga menjadi agenda penting pada peraya kali ini yaitu pemilihan ketua, dan nantinya akan diumumkan hari ini siapa yang akan menjadi ketua pengurus nasional pengurus senior GMKI tahun 2022. Demikian Mei dan Tribuners laporan dari Kota Bitung. Terima kasih. Terima kasih Christian atas informasi Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan peserta Praya Senior GMKI dari Amerika. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya rasa budaya di Indonesia itu sangat kaya, dan itu harus terus kita wariskan kepada generasi muda. Dunia makin hari makin canggih,
makin egoismenya tinggi. Jadi me, aku. Sedangkan budaya di sini itu budaya kebersamaan, gitu. Apa-apa kumpul-kumpul bersama. Nah, itu satu nilai budaya yang sangat luhur ya, yang perlu kita kita terus membina. Budaya di dunia ini ada 2000 budaya. Kita harus mengapresiasi budaya kita karena kita diciptakan di tanah ini. Ya. Kita adalah kelompok masyarakat ini di Bitung atau di Manado. Masing-masing mempunyai nilai ya. Dan kita harus mengapresiasi. Ya. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung menggelar Festival Sarapan Pagi untuk masyarakat Lampung yang dimulai pada 28 Mei hingga 5 Juni. Ada 40 pelaku usaha mikro kecil menengah yang menjajakan makanannya untuk pengunjung di Lampung Alpen Park di Bandar Lampung. Mulai dari telur gulung, sate padang, dimsum, seblak, olahan durian, es jeruk, salad, dan masih banyak lainnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Bayu. Oke, selamat siang rekan Mei dan Tribuners. Dapat saya informasikan bahwasannya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada kesempatan ini menyelenggarakan kegiatan Festival Sarapan Pagi bagi masyarakat Lampung. Nah, acara ataupun festival tersebut dimulai dari tanggal 28 kemarin sampai dengan tanggal 5 Juni 2022. Nah, perlu saya sampaikan bahwasannya saat pembukaan kemarin oleh Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Ibu Dusudinia Calim atau Nuni yang sering disapa, beliau mengungkapkan bahwasannya untuk sektor ekonomi kreatif dan UMKM diberi kesempatan untuk saat ini bangkit. Dan Pemprov Lampung memberikan ruang kepada para pelaku-pelaku UMKM, diantaranya dengan festival yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. Dan disampaikan oleh Nuni bahwasannya untuk harapannya dengan adanya kegiatan ini, pelaku UMKM bisa cepat tumbuh dan bisa membaik untuk perekonomian. Dan juga dijelaskan oleh Ibu Doni juga harapannya untuk sektor lainnya juga harus bangkit. Dan disampaikan oleh Kabid dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bu Meli, yang merupakan Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran dan Pariwisata di Disparekraf Provinsi Lampung, Meli Ayunda, mengatakan bahwasannya jika sebelumnya ada 300-an tenan atau 300-an UMKM yang ingin berjoin di festival Sarapan Pagi ini, namun setelah dikurasi hingga akhirnya terdapat 40 UMKM yang layak untuk diikutkan pada festival Sarapan Pagi ini. Dan kemudian festival Sarapan Pagi ini juga dimulai dari setiap hari dimulai dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 WIB. Kemudian untuk weekend ada pagi juga, jamnya dari jam 6 sampai dengan 10 siang. Dan pada sore hari pukul 15 untuk weekend, pukul 15 sampai dengan pukul 21 WIB. Nah, kemudian disampaikan juga oleh Ibu Meli bahwasannya ini merupakan rangkaian dari festival Krakatau yang akan diselenggarakan atau puncaknya pada tanggal 26 sampai dengan 28 Juni mendatang. Dan sempat tadi saya mewawancari Ibu Meli juga untuk follow up berita terkini bahwasannya sampai saat ini di hari perdana sudah tercapai nilai transaksi senilai 40 juta. Karena menurut Ibu Meli sendiri juga setiap tenan atau setiap UMKM itu rata-rata kemarin mendapatkan omset sekitar 10 juta. Sehingga dikalkulasikan kurang lebih ada sekitar
40 juta nilai transaksi pada festival sarapan pagi perdana. Dan seperti itu rekan Mei, saya juga pada siang ini juga sudah berada di lokasi. Bahwasannya lokasi ini sudah sepi karena para pelaku UMKM juga sudah tutup, sudah menutup dagangannya. Dan seperti ini lokasinya. Kemudian diinformasikan para Tribuners jika ingin berkunjung ke Elephant Park ini, tempat diselenggarakannya festival sarapan pagi ini, ada juga live musik yang disajikan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Begitu rekan Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih Bayu Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Buaya sepanjang 3 meter tampak berjemur di pinggir laut kawasan Pelabuhan Feri, Jalan Sei Jepun Nunukan pada Sabtu 28 Mei pagi. 2 ekor buaya dengan ukuran yang sama tersebut sering menampakkan dirinya di sekitar dermaga. Buaya tersebut kerap kali muncul ketika air pasang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Felis. Baik rekan Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa 2 hari yang lalu buaya sepanjang 3 meter tampak berjemur di pinggir laut kawasan Pelabuhan Feri, Jalan Sungai Jepun, Nunukan. Menurut Kepala UPT Pelabuhan Penyeberangan Sungai Jepun, Dinas Perhubungan, Nunukan, Agus Rauf, mengatakan bahwa memang ada 2 ekor buaya dengan ukuran yang sama sekira 3 meter sering menampakkan dirinya di sekitar dermaga. 2 predator air itu kerap kali muncul saat air laut pasang, sementara saat air surut buaya tersebut berjemur di pinggir laut. Pasca Lebaran, beber Agus saat lagi ramainya arus penumpang menemukan sebatik, seekor buaya muncul dekat dengan jarak yang cukup dekat 10 meter dari dermaga. Menurut Agus sendiri, buaya tersebut sudah lama berada di sekitar dermaga dan perkiraan sekitar umur 1,5 tahun buaya itu sudah muncul di dermaga Feri. Meski belum ada korban jiwa, namun Agus meminta kepada warga sekitar dermaga, utamanya penumpang dan juga petugas di dermaga Feri, agar selalu waspada terhadap buaya tersebut. Berbeda dengan Amir, seorang petugas di dermaga Feri, ia mengaku buaya yang kerap kali menampakkan diri di sekitar dermaga lebih dari 2 ekor. Bahkan ukuran buaya paling besar yang pernah ia lihat sekira 6 meter. Amir mengimbau kepada warga sekitar dermaga, utamanya penumpang dan petugas, agar selalu waspada ketika berada di dermaga, mengingat di ujung dermaga medannya sangat licin. Khawatirnya penumpang ataupun petugas yang berjaga di dermaga terpeleset jatuh ke air. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara, kembali ke Mei di studio. Terima kasih Felis atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang petugas dermaga. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau besarnya kan kira-kira seperti 6 meter atau 7 meter itu. Yang paling besar. Cuma kan itu ada berapa ekor tuh, banyak sebenarnya. Cuma itu yang paling besar, sekitar itu 7 meter. Untuk penampakan buaya itu Pak, apa main tiap hari atau gimana? Dia itu posisi air surut sama air pasang. Kalau mau mulai pasang sama surut. Enggak juga tiap hari. Cuma posisinya begitu seringnya. Satu ekor aja yang sering gitu ya. Biasanya kan sampai bertiga, ada anaknya juga. Kalau lagi surut sekali, kan biasanya di sekitar sini nih. Biasanya santai-santai di situ aja. Berarti setiap muncul, kalau muncul air surut atau air pasang gitu ya? Pasang sama surut. Oh gitu. Kadang air pasang sekali, besar sekali ya ada di itu. Tapi kalau begini kan kadang darah juga. Tapi kalau ibaratnya kalau rawan-rawannya mau turun-turun ya rawan lah, nggak sama seperti dulu kan. Iya. Ada imbauan nggak Pak dari apa namanya aparat kalau jangan main di sini atau gimana? Kalau dari aparat itu biasanya kita yang petugas sini biasa mengingatkan saja. Oh mengingatkan saja. Ya. Kalau bisa, ya antipasi lah. Ibaratnya jangan terlalu di pinggir, jangan terlalu di pinggir. Siapa tahu kan licin posisinya di situ berlumut. Siapa tahu tergelincir kan tiba-tiba ada juga kan kita nggak tahu. Putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, dikabarkan hilang saat berenang di Sungai Ar Swiss. Pria yang akrab dipanggil Eril ini mengalami musibah pada Kamis 26 Mei siang
waktu setempat. Ariel hilang saat berenang di Sungai Arbor bersama adiknya Camelia Leticia Azahra dan kawannya, di mana saat ingin naik ke permukaan, Ariel terseret arus sungai yang cukup deras. Ariel ternyata sempat berteriak "help" sebelum terseret arus dan hilang di Sungai Ar. Keluarga yang berada di lokasi, yakni sang ibunda Atalia Praratia, segera berlari mencari. Kata "help" tersebut merupakan ucapan terakhir yang didengar pihak keluarga sebelum Ariel menghilang terseret arus. Hal itu diungkap oleh perwakilan pihak keluarga Ridwan Kamil, LP Nazmuzaman, melalui sambungan virtual pada Sabtu 28 Mei. LP mengatakan bahwa teriakan Ariel juga sempat terdengar oleh warga yang berada di pinggiran sungai. Mereka pun langsung menelpon pihak kepolisian setempat. Tak lama setelah itu, pihak kepolisian setempat pun datang untuk langsung melakukan proses pencarian. LP menambahkan, Ariel sempat melarang ibunya, Atalia Praratia, untuk ikut berenang di sungai tersebut. Pasalnya, LP menyebut keponakannya itu merupakan sosok pemuda yang bertanggung jawab dan memiliki insting untuk melindungi. Ariel melarang ibunya untuk ikut berenang karena menurutnya hanya yang memiliki kemampuan mumpuni yang dapat berenang di Sungai Ar. Update terkini terkait hilangnya putra sulung Ridwan Kamil, adik dari Ridwan Kamil, LP Nazmuzaman, menceritakan detik-detik sebelum Ariel hilang di Sungai Ar, di mana keponakannya tersebut sempat meminta tolong. Berikut fakta-fakta terkait hilangnya putra sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Ariel, akibat terseret arus Sungai Ar, Swiss pada Kamis 26 Mei. Fakta pertama, Ariel sempat berteriak minta tolong. LP Nazmuzaman menyebut detik-detik hilangnya Ariel, ia sempat berteriak meminta tolong. Kemudian keluarga yang berada di pinggir sungai segera berlari mencari Ariel. Teriakan Ariel tersebut juga didengar oleh warga sekitar yang sedang berada di pinggiran sungai. Akibat kejadian tersebut, LP mengungkapkan warga sekitar juga ikut melaporkan ke polisi. Selain itu, LP menyebut ketika pihak keluarga melaporkan kejadian hanyutnya Ariel, pihak kepolisian diduga telah mengetahuinya. Hal tersebut menandakan kesigapan otoritas memantau wisatawan jika terjadi sesuatu hal. Fakta kedua, sempat melakukan observasi sungai hingga memiliki sertifikat diving. LP juga mengungkapkan sebelum kejadian nahas menimpa Ariel, keponakannya tersebut sempat mengobservasi keadaan sungai. Hal ini dikarenakan Ariel dikenal sebagai pemuda yang aktif berolahraga, dapat berenang dan memiliki sertifikat menyelam. Lebih lanjut, LP juga menuturkan bahwa Ariel adalah sosok yang mandiri serta bertanggung jawab. LP menuturkan Ariel jugalah yang memutuskan orang yang boleh turun ke sungai. Adapun banyaknya orang yang dimaksud adalah 3 orang dengan pertimbangan kondisi fisik. LP juga mengatakan untuk memastikan keselamatan kerabatnya, Ariel berada di posisi paling akhir saat berenang. Hanya saja, debit air yang cenderung tinggi membuat kondisi arus lebih kuat dari biasanya. Diberitakan sebelumnya, putra sulung Ridwan Kamil terseret arus Sungai Ar, Swiss dan hilang pada Kamis 26 Mei. Berdasarkan keterangan yang diterima, tujuan Ariel pergi ke Swiss adalah mencari sekolah untuk jenjang S2. Kemudian saat berada di Swiss, Ariel ditemani oleh keluarganya yaitu ibunya serta adiknya. Hanya saja ketika berada di Swiss, ayah Ariel yaitu Ridwan Kamil tidak ikut mendampingi lantaran adanya perjalanan dinas ke Inggris bersama delegasi Pemprov Jabar. Ridwan Kamil ikut menelusuri langsung Sungai Ar untuk mencari anaknya yang hilang. Gubernur Jawa Barat tersebut juga membuat analisa-analisa yang mungkin bisa membantu proses pencarian Ariel. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencari keberadaan putra sulung Gubernur Jawa Barat tersebut, Emeril Khan Mumtaz. Hingga berita ini diunggah, belum ada pernyataan bahwa Emeril atau akrab dipanggil Ariel ditemukan. Ariel dinyatakan hilang setelah terseret arus Sungai Ar, Bern, Swiss saat berenang pada Kamis 26 Mei siang waktu setempat. Pencarian oleh tim SAR dan kepolisian Swiss pada hari Kamis belum membuahkan hasil. Kemudian dilanjutkan pada Jumat 27 Mei dengan jangkauan yang lebih luas.
Duta Besar RI untuk Swiss, Mulyaman Haddad mengatakan Ridwan Kamil turut melakukan penelusuran langsung di Sungai Ar. Ia juga membuat analisa-analisa yang kemudian dimungkinkan bisa menjadi masukan bagi kepolisian. Dalam pencarian ini juga dilibatkan unit penyelam dari pihak kepolisian. Setelah mendapat laporan, polisi langsung menggelar pencarian di wilayah antara Eichholz dan Marzili, lokasi Eril terakhir terlihat. Pencarian dilakukan dengan berbagai patroli jalur udara dan darat. Operasi pencarian masih berlangsung, tetapi diprediksi bakal tidak mudah karena air Sungai Ar sedang keruh. Menurut Humas Polisi Bern, Patrick Jen, air Sungai Ar keruh karena lelehan salju pada Jumat 27 Mei. Polisi Bern mengungkap dua alasan sulitnya melakukan pencarian Eril yang hilang di sungai tersebut. Patrick Jen menerangkan ada dua alasan sulitnya pencarian orang hilang atau tenggelam di Sungai Ar. Pertama yaitu air Sungai Ar sekarang sedang keruh karena lelehan salju, dan yang kedua pencarian hanya bisa dilakukan dengan bot atau perahu dan berjalan kaki karena banyaknya pohon di sekitar Sungai Ar. Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Haddad, mengatakan suhu air di Sungai Ar, Swiss mencapai 16 derajat Celcius dan arusnya cukup kuat saat Emeril Han Mumtaz atau Eril hilang di sana. Hal ini diketahui saat tim SAR di Swiss melakukan pengukuran suhu air saat Eril hilang pada Kamis 26 Mei. Mulyaman menambahkan setelah menerima laporan tersebut, tim SAR melakukan pencarian terhadap Eril sejak Kamis sore. Ia mengatakan proses pencarian terus dilakukan hingga saat ini. Tim SAR dengan menggunakan berbagai metode telah dikerahkan untuk mencari Eril. Mulyaman menyebut tim SAR akan melakukan pencarian mencakup 8 km di sekitar aliran Sungai Ar. Adapun tim SAR yang mencari Eril terdiri dari unsur polisi, polisi medis, dan pemadam kebakaran. Menurutnya, metode pencarian akan menyesuaikan situasi dan kondisi air sungai. Diketahui, Eril dikabarkan hilang saat berenang di Sungai Ar, Swiss pada Kamis siang. Informasi Eril hilang juga dibenarkan oleh adik Ridwan Kamil, LP Nazmuzaman. Kabar hilangnya putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Han Mumtaz atau Eril di Sungai Ar, Swiss turut menjadi sorotan media lokal di Swiss. Salah satu media lokal yang memberitakan kabar hilangnya Eril adalah media 20 Minuten. Dalam pemberitaan tersebut, 20 Minuten menyoroti aksi netizen Indonesia yang langsung memberikan ulasan negatif tentang Sungai Ar. 20 Minuten pun memberikan judul Putra Gubernur Hilang, Ar dibanjiri peringkat bintang 1. Menurut 20 Minuten, Google Maps Sungai Ar dipenuhi oleh keprihatinan warga Indonesia terhadap kabar hilangnya Eril. Mereka menyebut banyak ulasan yang memberikan bintang 1 di sungai tersebut yang berasal dari akun dengan nama Indonesia. Beberapa dari netizen menyebut sungai itu berbahaya dan yang lainnya meminta agar sungai tersebut ditutup karena membahayakan Eril. Namun 20 Minuten juga menyebut ada netizen yang meminta warga Indonesia tidak perlu menghakimi kondisi sungai yang belum pernah mereka kunjungi. Netizen yang memberikan bintang 5 itu mengaku malu karena banyaknya warga Indonesia yang memberikan bintang 1 dan mengulas negatif soal Sungai Ar. Adapun 20 Minuten juga memberikan secara rinci mengenai kabar hilangnya Eril. Eril diketahui menghilang di daerah Bern sejak Kamis seperti yang dilaporkan oleh polisi Bern. Awalnya sebuah laporan diterima sekira pukul 9:45 pada hari Kamis tentang 3 orang yang berenang di Ar berada dalam masalah. Menurut juru bicara Kapo, 2 wanita muda terselamatkan dari sungai oleh penduduk setempat, tetapi sejak itu tidak ada jejak orang ketiga, yakni Eril. Pencarian intensif dari daerah antara Eichholz dan Marzili yang masih berlangsung sejauh ini belum menemukan hasil. 20 Minuten juga memberikan ciri-ciri terakhir dari sosok Eril saat terakhir sebelum menghilang. Eril yang berusia 23 tahun, berambut hitam, tinggi sekitar 175 cm, mengenakan kemeja biru dan celana pendek berwarna hitam.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi teraktual lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!